Poinnya di sini adalah berusaha kembali di masjid atau kembali di tempat kita sholat, tidak melakukan kegiatan lain, qablal ghurub, sebelum tenggelam matahari. Orang ke masjid dapat keutamaan, tapi orang lebih sempurna keutamaannya jika dia sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kalau waktu maghrib, sebelum azan maghrib itu dia sudah ada di masjid. Orang yang hadir pertama, murid sekolah aja kalau dia hadir sebelum bel sekolahnya dimulai, dia bisa dapat peringkat, dinilai kedisiplinannya. Nah, kita harus lebih disiplin karena kita ini pada hakikatnya semua murid Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya jam pertemuan, menentukan kepada kita ada 5 jam pertemuan yang kita tidak boleh lewat setiap hari. Nah, alangkah baiknya jika kita sudah bersiap-siap sebelum jam itu tiba. Keutamaannya lebih besar lagi. Nah, ada banyak keutamaan kalau kita siap sebelum azan tiba. Pertama, orang yang bersiap menunggu waktu sholat itu, sebelum azan itu kita menunggu waktu sholat. Di dalam riwayat disebutkan kita akan mendapat pahala seakan-akan kita melakukan sholat itu terus-menerus sampai kita menegakkan sholat. Menunggu sholat, orang yang menunggu sholat. Yang kedua, kalau kita menunggu sholat sebelum waktunya, menunjukkan kita ini perhatian dengan sholat, sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Hati kita terikat dengan sholat. Yang ketiga, kalau kita menunggu waktu sholat, ketika tiba waktu sholat itu kita bisa mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam sholat, tidak tergesa-gesa. Beda kalau orang dengar azan dari rumah lari, masuknya ke sholat, mengatur hati masuk ke sholat ini susah. Kadang-kadang mengerjakan sholatnya masih nafasnya tersengal-sengal karena terburu-buru masuk mengerjakan sholat. Kemudian di antara keutamaan yang lain, kita terbebas dari ancaman fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholat, yaitu menunda-nunda sholatnya. Nunda-nunda sholatnya. Terbebas dari meninggalkan sholat, karena kita melakukan sholat sebelum waktunya kita sudah siap. Sudah siap. Nah, sudah siap itu bisa mengisi waktunya dengan zikir atau bisa mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Nah, sedangkan sebelum maghrib kita sudah berada di tempat sholat, wa tashtagila bitasbih wal istighfar. Berada di tempat sholat itu kita duduk bukan ngobrol di masjid. Bukan ngobrol di masjid. Sebagian orang yang sangat menyedihkan, di masjid dia rajin pergi ke masjid, tapi bukannya memakmurkan masjid, di dalam masjid merokok. Di dalam masjid merokok ini mulai pemandangan yang mulai terbiasa dilihat. Orang di dalam masjid merokok. Hukumnya saya katakan haram. Saya katakan haram sebab masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan airport. Di airport itu sekarang orang tidak boleh merokok sembarangan. Di mall orang tidak bisa merokok sembarangan, disediakan tempat merokok khusus. Di rumah Allah Subhanahu wa taala orang merokok seenaknya. Rumah Allah ini harusnya diwangikan dengan buhur, dengan bau-bau yang wangi, bukan dikotori dengan rokok tadi. Bagaimana orang menunggu waktu sholat sambil merokok? Merokok itu sendiri mengeluarkan bau-bauan dari mulutnya, sehingga dimakruhkan dia masuk sholat dalam keadaan mulutnya bau rokok. Nah, bagaimana kalau ruangan satu masjidnya dia penuhi dengan asap rokok itu? Nah, ini tidak adab, tidak beradab. Dan kalau dia faham bahwa itu menyebabkan baunya masjid, maka perbuatannya bisa diharamkan. Bisa diharamkan.